مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan syarat sah salat Jumat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan syarat wajib sholat Jumat, yang dimana kita sudah sebutkan ada sekitar 6 syarat wajib bagi sholat Jumat. Nah, atau dengan kata lain, kapan kita dianggap wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Yang pertama adalah muslim. Syarat yang pertama adalah muslim. Berarti orang kafir tidak wajib sholat Jumat meskipun mereka nanti akan diazab. Kemudian yang kedua adalah akil dan balik. Akil dan balik berarti kalau akil orang gila tidak wajib sholat Jumat. Balik berarti anak-anak yang belum balik tidak wajib sholat Jumat. Nah, kemudian yang ketiga merdeka, berarti budak atau hamba sahaya tidak wajib sholat Jumat. Kemudian laki-laki, berarti perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Tapi kalau perempuan mau sholat Jumat, ya sah dan tidak usah sholat zuhur. Nah, tapi tidak wajib, tidak wajib. Tapi kalau laki-laki wajib sholat Jumat, maksudnya ya tidak boleh sholat zuhur. Kalau laki-laki tidak boleh sholat zuhur, harus ke masjid sholat Jumat, harus ke masjid sholat Jumat. Nah, kecuali kalau nanti sakit. Kemudian syarat selanjutnya sehat. Nah, berarti laki-laki yang sehat wajib sholat Jumat. Kalau sakit tidak wajib sholat Jumat, tapi sakit yang memberatkan, bukan semua sakit. Kalau cuma sariawan ya tetap wajib. Lagi sakit hati ya tetap wajib. Nah, jadi sakit yang memberatkan dia kalau kiranya dia berangkat ke masjid. Nah, ini dia boleh sholat zuhur. Tapi kalau dia maksa misalnya sholat Jumat masih tetap sakit tapi pergi ke masjid, tetap sah. Sholat Jumatnya tetap sah tapi tidak wajib. Boleh dia sholat zuhur di rumah. Jadi orang yang sakit boleh sholat zuhur di rumah, tidak usah memaksakan untuk ke masjid ikut serta dalam sholat Jumat. Kemudian yang terakhir adalah mukim. Mukim adalah yang tinggal, yang tidak bersafar, yang tidak bepergian. Berarti lawannya orang yang bepergian. Orang bepergian tidak wajib sholat Jumat, ya, tetapi wajib sholat zuhur, wajib sholat zuhur. Tapi kalau ada orang yang bepergian atau musafir, dia mau sholat Jumat, sah, tapi tidak wajib. Jadi dia nanti ketika bepergian ya tidak wajib untuk ikut sholat Jumat. Nah, kecuali kalau safarnya setelah fajar, sholat subuh. Jadi dia bepergian, tetapi kapan mulai bepergian? Bepergiannya di pagi hari sholat Jumat, misalnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kalau safarnya jam 7 pagi, maka tetap wajib sholat Jumat meskipun dia musafir. Meskipun dia musafir, kalau safarnya setelah sholat subuh, keluar rumahnya setelah sholat subuh, maka meskipun nanti dia di tengah perjalanan, tetap wajib sholat Jumat. Nah, tapi kalau safarnya sebelum sholat subuh, anggaplah waktu sahur, keluar rumah bepergian, atau mungkin di malam Jumatnya bepergian, nah, maka orang seperti ini tidak wajib sholat Jumat. Atau mungkin bepergiannya hari Kamis, ya, ada acara mungkin di luar kota mungkin 2 hari di sana. Hari Kamisnya berangkat, ya, di hari Jumatnya tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena safarnya hari Kamis.
Safarnya hari Kamis. Yang musafir yang diwajibkan sholat Jumat kalau safarnya di hari Jumat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Jadi misalnya jam 7 pagi hari Jumat, musafir itu masih tetap wajib sholat Jumat. Nah, jadi itu patokannya. Makanya ya sebenarnya safar di hari Jumat itu makruh. Bahkan ada yang tidak membolehkan kita bersafar di hari Jumat. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita safar hari Jumat itu, alhamdulillah banyak masjid ya yang bisa kita tempati. Ketika kita safar banyak masjid yang bisa kita tempati untuk sholat Jumat. Tidak seperti zaman dulu mungkin masjid masih sedikit. Bersafar di gurun pasir ya tidak ada masjid mungkin. Nah, kemudian ini yang pekan lalu berkaitan dengan syarat wajib sholat Jumat. Jadi kita wajib atau tidak? Kita wajib sholat Jumat atau tidak? Wajib. Istri kita? Tidak wajib. Kalau la qadarullah kita sakit, wajib atau tidak? Kita sakit, wajib sholat Jumat atau tidak? Gantung sakitnya. Tidak. Kalau misalnya sakitnya yang memberatkan untuk sholat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau maksa sholat Jumat, sah atau tidak? Sah. Kalau ada wanita tidak mau sholat duhur, maunya sholat Jumat, ikut ke masjid, sah atau tidak? Sah. Nah, anak kecil yang belum balik, wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi kalau sholat Jumat, sah atau tidak? Sah. Nah, itu sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ada di kitab syarat sah sholat Jumat. Tadi itu syarat wajib. Sekarang syarat sah. Nah, apa bedanya? Kalau tadi itu kita berbicara wajib atau tidak. Kita diwajibkan sholat Jumat atau tidak diwajibkan. Kalau sehat wajib, kalau sakit tidak wajib. Kalau mukim wajib, kalau bepergian tidak wajib. Laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Itu tadi. Wajib dan tidak wajib. Sekarang ketika kita sholat Jumat, kita ingin mengetahui apakah sholat kita ini sah atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, ya bisa dikatakan sah. Tapi kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti tidak sah sholat Jumatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan syarat sah sholat Jumat. Yang pertama adalah dilakukan di waktu zuhur. Jadi dengan kata lain, kapan waktu sholat Jumat? Pertanyaannya kapan waktu sholat Jumat? Waktu sholat Jumat sama persis dengan waktu sholat zuhur. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dalam 3 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hanafi, Maliki, Syafi'i, waktu Jumatnya sama persis dengan waktu sholat zuhur. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu lebih awal lagi. Ya, mirip-mirip dengan waktu sholat Idul Fitri yang tidak apa-apa. Sebelum waktu zuhur sudah bisa sholat Jumat kalau dalam mazhab Hambali. Tapi ya kita mazhab Syafi'i, mazhab jumhur ulama, sholat Jumatnya sama persis dengan waktu zuhur. Kalau misalnya sekarang waktu zuhurnya 11 berapa? 11.45 46. Ya, kira-kira 11.46 berarti sholat Jumatnya di hari Jumat juga 11.46 mulainya. Tidak boleh sebelum 11.46. Nah, tapi kalau misalnya dan semua sholatnya itu harus di waktu zuhur, artinya kalau sebagian sholatnya sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat ini harus semuanya di waktu zuhur. Kalau 1 rakaatnya sebelum masuk waktu zuhur, kemudian 1 rakaatnya sebelum masuk di waktu zuhur, berarti kan tidak semua sholat Jumatnya di waktu zuhur. Ini tidak sah. Jadi dari takbiratul ihram sholat zuhur sampai salam sholat Jumat, dari takbiratul ihram sholat Jumat sampai salamnya harus di waktu zuhur semua. Tidak boleh sebelumnya sebagian, sebelum masuk sudah mulai sholat Jumat. Ataupun sebagiannya di waktu asar, 2 rakaat sholat Jumat. Rakaat pertama di waktu zuhur, rakaat keduanya sudah masuk waktu asar. Ini tidak sah sholat Jumatnya seperti ini. Tapi kayaknya tidak ada yang seperti ini, karena kita sholat Jumatnya di awal waktu. Sholat Jumatnya kita masing-masing masjid di awal waktu. Tidak ada yang sholat Jumat menjelang jam 3, ya kan? Menjelang jam 3. Tapi kalau misalnya
misalnya, dan belum pernah lihat juga, belum pernah dapat, belum pernah lihat. Tapi kalau misalnya ada yang seperti itu, anggaplah sholat rakaat pertamanya di waktu zuhur, rakaat keduanya sudah masuk waktu asar. Berarti adzan asarnya ketika pertengahan sholat Jumat. Nah, ini bagaimana? Kalau seperti ini kondisinya tinggal nambah 2 rakaat. Tinggal nambah 2 rakaat, tidak usah dibatalkan, tinggal nambah 2 rakaat. Jadinya nanti sholat zuhur. Meskipun awalnya niatnya sholat Jumat, tidak apa-apa. Awalnya sholat Jumat, maunya 2 rakaat. Tiba-tiba di rakaat kedua, Allahu Akbar, azan asar. Maka jangan tambah 1, tambah 3. Ini kan sudah 1, tambah 3. Berarti jadinya sholat zuhur bukan sholat asar. Atau anggaplah, oh ini sekarang sisa waktu zuhur tersisa 10 menit lagi. 10 menit lagi, sedangkan mungkin kalau mau sholat Jumat ya harus 20 menit sama khutbah-khutbahnya lah. Ya 20 menit. Berarti apa? Ya kita tidak usah sholat Jumat, tinggal sholat duhur karena sudah di penghujung waktu. Nah, ini yang pertama dilakukan di waktu zuhur. Jadi pertanyaannya kita ulang, kapan waktu sholat Jumat? Jawabannya sama dengan waktu zuhur. Tapi ini bukan kesepakatan ulama, ada perbedaan pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan sama dengan waktu zuhur. Nah, ya sama juga dengan ini masalahnya mirip-mirip dengan apakah sholat Jumat itu bisa dijamak dengan asar sholat Jumat. Kalau sholat zuhur kan bisa dijamak sama asar. Tapi pertanyaan sekarang, sholat Jumat kita safar, sholat Jumat. Kemudian apakah bisa langsung sholat asar jamak atau harus nunggu waktu asar dan tidak boleh jamak? Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i boleh. Jadi kita boleh menjamak sholat Jumat kemudian sholat asar boleh. Kita ikut dulu jamaah sholat Jumat, setelah sholat Jumat kita berdiri lagi karena kita musafir, kemudian kita sholat asar, itu boleh seperti itu. Dan jumhur ulama kecuali kalau tidak salah ya, mazhab Hambali tidak boleh. Ya kalau mazhab Hambali sholat Jumat jangan sholat asar. Sholat asarnya nanti di waktu asar. Sholat asarnya di waktu asar. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i ya mirip seperti sholat zuhur, boleh dijamak. Sholat Jumatnya boleh dijamak. Nah, tapi sholat Jumatnya tidak bisa dikosor. Karena sudah satu daerah. Jadi maksudnya di sini, jadi sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Itu dulu yang pertama. Boleh di lapangan. Boleh pokoknya boleh terserah di gedung ya, di tempat ya bebas, mau di mana saja bebas, tetapi dengan syarat masih di dalam perkampungan. Kalau sekarang alhamdulillah perkampungan nyambung semua. Ya kan, kalau dulu mungkin di sini kampung satu, kemudian di sini gurun pasir, ya kan, kosong, maksudnya tidak ada rumah, tidak ada perkampungan. Kemudian di sini kampung kedua. Berarti di sini apa? Tidak ada rumah, tidak ada perkampungan. Di sini hanya gurun pasir atau ibaratnya kalau sekarang hutan kalau kita mungkin. Ya, hutan di sini. Tidak ada perkampungan di situ, tidak ada rumah, tidak ada pemukiman lah. Apa yang dimaksud dengan syarat yang kedua, didirikan di atas bangunan suatu daerah, artinya kita harus sholat di dalam kampung ini. Di dalam kampung. Tidak boleh kita sholat Jumat di gurun pasir ini. Atau kalau kita mungkin ada kampung satu, kemudian di sini hutan, kemudian di sini kampung kedua. Kita tidak boleh sholat di hutan ini, di luar perkampungan. Namanya tapal balat. Ya, batas kota, tidak boleh kita sholat sini. Berarti tidak boleh kita sholat ketika misalnya ngecamp di gunung itu ya tidak bisa sholat Jumat karena tidak, misalnya kalau tidak ada perkampungan, kecuali kalau gunungnya penuh rumah, jadi gunungnya sudah jadi kampung ya boleh. Tapi kalau misalnya biasanya gunung ya tidak ada rumah di situ, kemudian orang ngecamp ke sana mau sholat Jumatnya tidak bisa karena tidak sesuai syarat yang kedua ini. Nah, sudah dipahami nih syarat kedua, berarti harus. Tapi kalau di sini kan ini masih kampung semua, lapangan situ juga bisa sholat Jumat karena masih dalam perkampungan. Dan alhamdulillah kampung ini bersambung-sambung ini, rumah. Ya, maksudnya Karang Pandan, Tawangmangu masih bersambung. Tidak ada hutannya, mungkin tidak ada hutannya. Tapi kalau ada hutan sana, misalnya ada gunung, mungkin Gunung Lawu di situ mungkin tidak ada pemukiman, ya itu tidak boleh sholat Jumat di situ. Atau mungkin ke Mongkrang.
tidak bisa sholat Jumat di situ. Nah, dakinya hari Jumat, tidak bisa turun. Nah, kita sholat Jumat di sini ya tidak bisa. Itu bukan kota itu namanya. Jadi kan di sini katakan didirikan di atas bangunan suatu daerah. Nah, jadi kalau tempat kosong itu yang tidak ada pemukimannya, tidak ada penduduknya, tidak bisa kita mendirikan sholat Jumat di situ. Nah, kemudian yang ketiga, berjamaah. Ya, sholat Jumat ya tentu berjamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri namanya sholat zuhur. Nah, kemudian yang keempat, berjumlah 40 orang. Ini minimal. Kalau dalam ini perbedaan di kalangan para ulama, ulama mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan ya paling tidak 2 atau 3 cukup. Mazhab Hanafi. Jadi 3 orang, ayo kita sholat Jumat. 1 khotib, kamu imam, 1 azan, ya enggak apa-apa. Itu mazhab Hanafi. Mazhab yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan 12 orang. Semuanya masing-masing ada dalilnya. Tapi sekarang kita bukan berbicara tentang perbandingan mazhab, tapi untuk ya referensi, untuk tambahan maklumat saja. Jadi kalau tadi mazhab Hanafi mengatakan 2 atau 3 orang cukup untuk sholat Jumat, ya karena katanya sholat berjamaah itu minimal berapa? Kalau kita sholat berjamaah itu minimal berapa? 2, berarti ya cukup. Dikatakan berjamaah dengan 2 orang atau 3 orang. Nah, kalau bahasa Arab itu jama' artinya 3. Nah, jadi 3 ya cukup. Kemudian mazhab Maliki mengatakan 12 orang. Ini juga ada hadisnya. Mazhab Maliki ini ya, tentang bagaimana di Madinah itu nanti ada gajah, kemudian orang lari keluar, tersisa 12 orang. Ya, itu dalilnya Maliki, intinya seperti itu. Kemudian mazhab Syafi'i, jadi kita berurut. Hanafi 2 orang atau 3 orang. Maliki 1 lusin 12 orang. Syafi'i, nah ini yang ada di kitab berapa? 40 orang. Nah, di sini hadisnya banyak sekali hadisnya ya, tentang bagaimana tidak pernah kurang Rasulullah itu sholat Jumatnya kurang dari 40 orang. Nah, Hambali lebih banyak lagi, 50 orang. Nah, itu Hambali. Nah, jadi Hanafi 2 atau 3, Maliki 12, Syafi'i 40, Hambali 50. Dan Syafi'i qaul qadim. Syafi'i itu ada 2 pendapat. Ada jadid 40, ada qadim 50. Yang qadimnya itu sama dengan Hambali. Nah, tapi jadidnya turun sedikit. Jadi 40. Dan semuanya ada hadisnya, termasuk hadis Ka'ab biriwayat Daud. Jadi semuanya ada hadisnya. Nah, masing-masing mazhab. Artinya apa? Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i berarti di dalam kalau kita mau mendirikan sholat Jumat paling tidak ada 40 orang. Tapi tidak dihitung anak-anak, tidak dihitung ibu-ibu atau wanita, tidak dihitung. Yang dihitung tadi yang diwajibkan. Tadi kan kita sudah tahu yang mana yang wajib. Itu yang 40. Berarti anak-anak misalnya 30 orang, yang besar 10 ya tidak bisa. Tidak termasuk 40 karena 30 tadi anak-anak semua yang belum balik. Nah, kemudian yang kelima. Jadi bagaimana sikap kita? Kalau misalnya kalau di sini kan alhamdulillah ya rata-rata 40. Nah, tapi kalau misalnya minoritas mungkin ya di sana cuma saya pernah ke minoritas tempat di Toraja, di situ cuma 11 kakak yang muslim. 11 kakak muslim. Yang satu kampung di sana di Toraja, Sulawesi. Nah, itu berarti tidak pernah sholat Jumat itu karena tidak sampai 40. Nah, di sini tidak apa-apa kita keluar dari mazhab. Keluar dari mazhab itu sekali-kali tidak mengapa. Dengan catatan keluar mazhab itu bukan untuk mencari kemudahan atau mengikuti
hawa nafsu. Karena di sini dia ketika keluar mazhab, misalnya anggaplah dia ngambil mazhab Hanafi di sini, 3 orang cukup, 3 orang cukup. Berarti ini untuk kemudahan atau untuk melakukan? Untuk meninggalkan atau untuk mengamalkan? Mengamalkan kan, mau sholat berarti bukan untuk bermudah-mudahan, beda. Terkadang orang yang tidak boleh itu keluar mazhab untuk meninggalkan, dia tidak mau kerja, makanya saya pilih yang ini karena ini lebih mudah bagi saya. Itu yang dilarang, itu yang dilarang. Tapi kalau kita keluar untuk melakukan, berarti itu artinya dia pindah mazhab dalam masalah ini, tapi bukan untuk mengikuti nafsu, bahkan justru untuk mengamalkan sholat Jumat. Nah, ini bisa dipahami. Nah, jadi kalau seperti itu aman, seperti itu aman, keluar mazhabnya aman seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak didahului atau dibarengi dengan Jumat lainnya di daerah tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan masalah ta'addudul Jum'ah. Jadi sebenarnya dalam satu kampung itu yang sunnah yang dianjurkan itu satu kampung itu satu Jumat, satu tempat. Sekarang kita kan ini berdekatan ini, berapa Jumat ini? Ya, berapa Jumat? Semua masjid sholat Jumat. Kedengaran semua, azannya kedengaran, khutbahnya masih kedengaran di masjid yang lain. Di sini saja berapa ini? 1, 2, 3. Di sana lagi ada 4. Ya, di samping sini aja ada 2 di sini. Belakang Alami sama belakangnya itu. Di situ sudah ada 2. Padahal berdekatan. Padahal salah satu disyariatkannya, hikmah disyariatkannya sholat Jumat kata para ulama itu yang pertama, yang paling pertama adalah bahwa sholat Jumat itu untuk persatuan. Makanya sholat Jumat itu dikatakan Id. Apa itu Id? Kalau setahun kita punya Idani, Idul Fitri, Idul Adha, namanya hari raya, hari berharaya, hari berkumpulnya kita, ya kan? Dan setiap pekan sebenarnya ada Id juga, namanya sholat Jumat. Inilah sholat yang paling afdol dalam sepekan, yang namanya sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri kita sholat Idul Fitrinya itu biasanya dalam satu tempat, ya kan? Tidak semua masjid Idul Fitri, ya kan? Contohnya saja di sini, biasanya kita sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan sini. Tidak semua masjid Idul Fitri. Karena apa? Karena itu hari bersatu, hari raya namanya. Hari kita bertemu dengan saudara-saudari kita, dengan tetangga-tetangga kampung kita. Nah, jadi di antara hikmah dari sholat Jumat sebelum kita masuk ke sini, biar lebih paham, tujuannya supaya umat Islam ini ukhuwahnya, persatuannya semakin kuat. Semakin banyak jamaah-jamaah semakin tidak kuat, ya kan? Semakin banyak jamaah semakin tidak kuat. Tapi kalau semua satu kampung berkumpul di satu tempat, lebih kuat ukhuwahnya. Karena apa? Setiap pekan, bayangkan setiap pekan kita jumpa dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau setiap masjid, ya setiap kampung kecil, daerah kecil mendirikan sholat Jumat, boleh jadi dalam 1 bulan dia tidak bertemu dengan saudaranya di kampung sebelah. Ya kan? Tapi kalau setiap kita sholat Jumat itu bersepakat, satu kampung itu bersepakat, kita sholat Jumatnya di lapangan ini, semuanya hadir di situ. Akhirnya apa? Setiap pekan kita ta'aruf, kita bersapa, saling mendoakan, ya kan? Saling silaturahmi. Akhirnya apa? Ukhuwah Islamiyahnya semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau setiap masjid mengadakan sholat Jumat, biasanya semakin banyak khotib, ya kan? Tapi kalau digabung, biasanya khotibnya semakin sedikit. Dan kalau digabung itu pasti khotibnya tidak sembarangan, ya kan? Pasti khotibnya pilihan. Maksudnya khotibnya itu yang terbaik, seperti Idul Fitri. Yang tidak mungkin yang sembarang maju untuk khotib Idul Fitri. Itu faedah yang kedua. Berarti kalau kita sholat Jumat di satu tempat, itu bisa jadi khotibnya insya Allah sudah paham fikihnya, sudah paham ilmunya juga luar biasa, bacaannya juga luar biasa. Kenapa? Pasti pilihan. Kenapa? Untuk orang banyak. Tapi sekarang kan kita lihat setiap masjid sibuk mencari khotib. Akhirnya yang tidak pantas jadi khotib juga. Akhirnya banyak sekali ya kerancuan. Mereka tidak paham tentang rukun khutbah, tidak paham dengan syarat sah sholat Jumat, tetapi menjadi khotib dan menjadi imam di sholat
Jumat. Akhirnya banyak sekali kekacauan. Mungkin nanti kita bahas tentang rukun sholat Jumat. Dia tidak hafal rukun khutbah Jumat, tapi dia menjadi khotib Jumat. Akhirnya apa? Sering kita dengarkan khotib tapi tidak ada rukunnya atau tidak lengkap rukunnya. Nah, akhirnya kalau tidak lengkap rukunnya, khutbahnya tidak sah. Nah, jadi ini diantara faedah kenapa kita harus bersatu dan tidak berpecah belah. Di zaman Imam Syafi'i di Baghdad, di sini ada sungai Dajlah atau sungai apa? Yang penting ada sungai. Di sini kampung satu, di sini kampung dua. Yang memisahkan antara kampung satu dan kampung dua ini ada sungai. Mereka bertanya, apakah masing-masing mendirikan sholat Jumat? Di sini kampung satu sholat Jumat, kampung dua sholat Jumat. Kata Imam Syafi'i tidak. Imma ini ke sini, yang kampung satu ke kampung dua, atau sebaliknya, atau kampung dua ke kampung satu. Karena apa? Karena salah satu tujuan dan hikmah terbesar daripada disyariatkannya sholat Jumat atau hari raya pekanan itu, yaitu sholat Jumat, yaitu bagaimana kita bersatu. Nah, makanya sekarang kita lemah. Kenapa? Karena kita berpecah belah. Masing-masing masjid, masing-masing golongan mau sholat Jumat. Bahkan ada yang berhadap-hadapan, di sini sholat Jumat, di sini sholat Jumat. Ini golongan A, ini golongan B, dan itu banyak. Yang memisahkan mereka apa? Apa yang memisahkan mereka? Kebencian. Bukan sungai. Bukan sungai. Sama-sama benci. Akhirnya tidak mau sholat Jumat di sini. Orang di sini tidak mau sholat di sini. Karena apa? Masing-masing pada likulli hizbin bima ladaihim farihun. Semua yang masih berbangga dengan golongannya masing-masing. Nah, jadi sebenarnya kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, saking mazhab Syafi'i ini menekankan bagaimana persatuan itu harus dijaga, makanya sampai sholat Jumat pun tidak dibenarkan ada 2 Jumat di satu kampung. Kecuali kalau masjidnya atau tempatnya tidak muat. Itu kan darurat namanya. Kalau tidak muat berarti butuh 2. Tidak muat 2 berarti butuh 3. Ini masih muat tapi buat banyak. Tidak apa-apa buat masjid banyak, tapi maksudnya yang digunakan sholat Jumat, yang digunakan sholat Jumatnya. Jadi digunakan sholat Jumat. Kalau misalnya ada tempat yang cukup, ya semuanya sebaiknya, ini sebaiknya kita berbicara yang paling afdol, sebaiknya berkumpul di situ. Nah, berkumpul di situ kan senang kita kalau berhari raya terus setiap pekan hari raya. Sebagaimana kita sholat ketika mau hari raya Idul Fitri itu kan kita bahagia ke situ. Ya, mandi, memakai baju yang sopan, yang bersih, ya kan? Kemudian masing-masing menuju ke tempat sholat. Nah, seharusnya sholat Jumat juga seperti itu. Nah, ya tetapi Anda tahu. Nah, jadi tadi bagaimana? Kalau tidak muat, boleh. Ini kita berbicara tentang pendapat yang muktamad, yang paling dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya masih muat tapi tetap ada Jumat yang lain, maka yang sah hanya yang paling pertama selesai. Yang paling cepat mengatakan Allahu Akbar di takbiratul ihram. Yang paling cepat Allahu Akbarnya. Bukan assalamualaikumnya. Bukan assalamu, patokannya Allahu Akbarnya. Nah, ini tetapi ya kembali lagi tidak usah, ini agak berat, ini syarat yang nomor 5 ini agak berat, apalagi lingkungan kita ya sudah ta'adud, sudah banyak sekali. Ta'adud itu bahasa lainnya poligami. Ta'adud itu ya banyak maksudnya. Ya, banyak masjidnya. Masjidnya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian hari ya ada yang menjadi pemimpin, kemudian dia mengatakan kita berkumpul ketika sholat Jumat, itu kan bagus seperti misalnya kalau di sana kita sholat Jumatnya di ICK semua misalnya, itu kan lebih ramai, kemudian juga mungkin bisa membantu perekonomian masyarakat, karena kalau orang berkumpul itu ya mungkin ada yang jualan, ibu-ibu di situ ada yang jualan setelah sholat Jumat, mungkin mau minum es teh, ya kan, mau minum kopi mungkin, ya itu membantu perekonomian. Nah, atau ya ada yang jual balon, ya kan, jual balon dan seterusnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, didahului 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu
di antara syarat sahnya harus ada 2 khutbah. Harus ada dua khutbah. Nah, ini wajib. Beda dengan khutbah-khutbah yang lain. Kalau khutbah Idul Fitri itu ya sunnah. Khutbah Idul Adha juga sunnah. Nah, kemudian khutbah apa lagi? Salat gerhana ada khutbahnya juga, itu juga sunnah. Semuanya itu sunnah. Yang wajib ini, yang wajib salat Jumat. Khutbahnya wajib atau menjadi syarat. Jadi kapan sholat Jumat kita dikatakan sah? Ketika ada didahului dengan 2 khutbah, bukan setelahnya. Nah, inilah yang membedakan. Ya, karena dia menjadi syarat, berarti sebelumnya. Syarat itu sebelum. Kalau Idul Fitri itu ya setelah sholat baru khutbah, karena pelengkap namanya, bukan syarat. Makanya kalau ada orang sholat Idul Fitri, assalamualaikum, kemudian dia pulang tidak ikut, tidak mendengarkan atau bahkan tidak ada khutbahnya, tetap sah sholat Idul Fitrinya. Tetap sah sholat Idul Fitrinya. Tapi kalau sholat Jumat tidak sah tanpa 2 khutbah. Nah, ini sudah selesai. Ya Pak, kelas atau lanjut juga dikit ya. Itu tadi syarat sah sholat Jumat. Kemudian dikatakan syarat terakhir apa tadi? Didahului dengan 2 khutbah. Sekarang kita mau lihat khutbah ini ada syaratnya juga. Khutbah ini ada syaratnya juga. Apa syaratnya khutbah Jumat? Yang pertama laki-laki. Maksudnya yang khotib ini, yang khotib. Berarti kemarin ada yang perempuan itu ya tidak sah itu. Tidak sah. Khotib perempuan. Yang khotib laki-laki. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari seperti sholat. Seperti sholat. Jadi harus suci dari hadas kecil dan besar. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada khotib, pertengahan khutbah dia keluar angin, artinya apa? Batal, wuduknya batal, berarti tidak suci. Bagaimana sikap khotib ini, yang khotib yang batal ini? Sikapnya sama dengan imam sholat. Apa yang dilakukan? Keluar. Tapi ini belum pernah lihat saya. Khotib keluar. Kenapa keluar? Karena lupa konsepnya. Karena ketut, keluar misalnya. Kalau dia keluar, kemudian dia pergi wudhu, maka yang hadir di situ salah satunya bisa istikhlaf namanya, sama seperti imam. Jadi kalau imamnya keluar, nanti ada makmumnya yang maju menggantikan imam. Kalau khotibnya keluar batal, berarti salah satu jamaahnya harus ada yang siap berdiri untuk meneruskan khutbahnya. Tidak ada yang bisa, berarti nunggu khotibnya wudhu. Nggak apa-apa, nunggu khotibnya wudhu selesai baru balik lagi. Baru balik lagi. Kalau Ikut keluar. Nah, jadi, itu berarti kalau khotibnya batal, misalnya keluar angin, berarti jangan dilanjutkan. Harus keluar sama dengan posisi imam, sama dengan sikap imam. Nah, ini syarat yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci dari najis, sama suci dari najis, makanya pakaiannya suci dari najis. Jadi yang mau khotib wudhu dulu, jangan lupa wudhu. Nah, tapi biasanya ya sudah, ya kan? Semua khotib ya biasanya sekaligus sepaket dengan imam. Jadi biasanya ya sudah suci. Nah, kemudian yang keempat, menutup aurat. Nah, ini menutup aurat. Insya Allah semua khotib, masya Allah, apalagi pakai jas atau mungkin pakai jubah, pakai tambahan syal atau yang lain-lain. Kemudian yang kelima, berdiri jika mampu. Jadi khotib juga itu ya berdiri jika mampu. Tidak ada jamaah yang bisa khotib. Yang bisa khotib tidak bisa berdiri, mungkin sakit, maka boleh duduk. Jadi dia khutbahnya sambil duduk. Tapi dengan catatan dia tidak bisa berdiri karena sakit, mungkin karena sakit. Jadi sama seperti sholat, tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk baring. Tidak ada lagi yang bisa khutbah kecuali satu orang itu di kampung. Tapi bisanya baring ya, khutbahnya baring, tidak apa-apa. Khutbahnya baring. Nah, tapi belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat. Yang duduk pun belum pernah. Karena alhamdulillah banyak sekali khotib kita ya, banyak sekali. Tidak bisa yang satu, bisa cari yang lain. Nah, meskipun ya mungkin tidak sesuai
sesuai. Kemudian terus tadi kan anggaplah sekarang dia duduk. Kalau berdiri kan ada 2 khutbah. Jedah antara 2 khutbah ini kan dengan duduk. Nah sekarang dia sudah duduk. Gimana jedahnya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua? Padahal dia sudah duduk. Gimana kira-kira? Berdiri. Kan dia tidak bisa berdiri. Nah, baring. Seperti halnya. Ya duduk saja tapi cukup diam. Diam sejenak. Misalnya selesai khutbah pertama tetap duduk tapi diam sejenak seperti diamnya orang ketika duduk di khutbah di antara 2 khutbah, Jadi tetap duduk, tidak usah goyang-goyang, tidak usah berdiri, tidak usah baring, tetap duduk. Tapi setelah khutbah pertama, akhir khutbah pertama, diam, kemudian dilanjutkan masuk ke khutbah yang kedua. Itu bagi orang yang duduk. Ini kalau ada ya, tapi belum pernah lihat. Nah, mungkin bisa diamalkan nanti. Nah, kemudian yang keenam, duduk di antara 2 khutbah. Nah, ini juga wajib, termasuk syarat. Jadi harus 2 khutbah, tidak cukup 1 khutbah. Kalau Idul Fitri kan ada khilaf. Sebagian yang mengatakan cukup 1 khutbah, sebagian mazhab mengatakan 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Nah, tapi yang pada umumnya kita lihat di sini ya 1 khutbah. Idul Fitri, Idul Adha 1 khutbah, tapi jumhur ulama tetap 2 khutbah sebenarnya. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, tapi tidak apa-apa, itu perbedaan di kalangan para ulama. Nah, tapi kalau ini khutbah Jumat sepakat harus 2 khutbah, tidak ada yang mengatakan satu khutbah. Artinya apa? Kalau cuma 1 khutbah tidak sah khutbah Jumatnya. Jadi kalau berdiri berarti harus duduk. Ketika duduk itu bagaimana? Ya, minimal duduknya itu sekadar kita mengatakan subhanallah. Jadi misalnya dia berdiri, ini khutbah pertama, setelah itu mau duduk di antara 2 khutbah, duduk. Ketika dia duduk tenang, kemudian duduknya selama saya mengatakan subhanallah. Setelah subhanallah dia naik lagi, sudah sah. Tapi kalau itu akolul julus ya. Standar minimal duduknya itu lamanya itu selama kita mengucapkan subhanallah, seperti tumak nina. Berarti kalau duduk kemudian baru subhana belum selesai subhanallah kemudian naik lagi, itu belum sah. Kenapa? Karena belum mencapai standar minimal. Itu minimal, boleh lebih. Nah, mungkin sekadar al-ikhlas, bacaan al-ikhlas. Rata-rata sekadar bacaan al-ikhlas atau wal asri duduknya itu. Tapi jangan juga terlalu lama. Ya kira-kira 3 ayat. Bacaannya kira-kira 3 ayat, duduknya. Tapi minimalnya kapan dikatakan sah? Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, mualah di antara 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua tidak boleh dijeda lama. Ya tadi itu kita katakan, tidak boleh dijeda lama. Harus bersambung, jangan bagi-bagi snack. Khotibnya duduk, jamaahnya bagi snack. Nah, dan itu sebagian kita lihat ya di sebagian masjid. Nah, bagi snacknya setelah sholat Jumat. Jangan pas khutbah sambil makan. Nah, kemudian yang ke-8, mualah antara khutbah dan sholat Jumat. Setelah 2 khutbah selesai, itu juga tidak boleh dijeda antara khutbahnya. Ketika setelah khutbah kedua, kemudian khatibnya mengatakan wa aqimus shalah atau qumu ila sholatikum, itu segera mungkin iqamat terus sholat. Jangan dijeda. Khutbah kemudian jeda lama baru sholat Jumat. Tidak boleh dijeda lama. Nah, jadi setelah 2 khutbah diusahakan langsung sholat Jumat. Jedahnya ya iqamah itu. Iqamah. Kemudian dan alhamdulillah yang kita lihat ya tidak ada jeda kecuali iqamah. Kemudian yang ke-9, berbahasa Arab. Nah, ini nih, berbahasa Arab. Berbahasa Arab, tapi yang berbahasa Arab sini rukunnya. Nah, nanti ada rukunnya innal hamdalillah. Itu kan pujian kepada Allah, sholawatnya harus bahasa Arab. Kemudian bacaan ayatnya harus ada, bukan terjemahannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya, atau wahai orang-orang yang beriman, enggak harus ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, misalnya seperti itu. Jadi enggak bisa langsung diterjemahkan ayatnya. Nanti di sini setelah ini ada namanya rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat sini ada 5. Yang 5 inilah yang wajib berbahasa Arab. Selainnya nasihat-nasihat yang lain itu ya seperti kita dengar ya bahasa Indonesia enggak mengapa, bahasa Jawa juga tidak mengapa. Yang penting rukunnya bahasa Arab. Tapi semuanya bahasa Arab juga ya tidak mengapa, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau jamaahnya paham bahasa Arab. Nah, tapi ada juga sebagian masjid ya, saya dulu di Sukabumi dapat satu masjid itu full berbahasa Arab. Masjid kampung, bukan pondok. Kalau pondok kan masih boleh lah, santri. Tapi ini di pondok awam ya. Karena mungkin dia baca ini berbahasa Arab. Ya ini idealnya. Idealnya memang bahasa Arab. Ya sama ya mungkin mirip-mirip dengan sholat. Ya sholat kita paham tidak paham boleh bahasa Indonesia. Allah Maha Besar ya tidak bisa. Tetap dengan bahasa Arab. Nah, kemudian yang ke-10 memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang. Maksudnya di sini, jadi tadi kan syaratnya 40 orang. Tapi misalnya semuanya tidur berarti kan tidak dengar. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini memperdengarkan di situ maksudnya kalau seandainya dia tidak tidur dia bisa dengar. Itu maksudnya apa? Khotibnya ngangkat suara, jangan bisik-bisik. Yang misalnya yang belakang sana mungkin mau mendengarkan tapi tidak kedengaran, nah itu tidak boleh, itu tidak bisa. Jadi khotibnya suaranya ya harus. Tapi alhamdulillah ada ini kan sekarang ada ini, jadi tertolong. Jadi maksudnya jangan bisik-bisik kalau khutbah, jangan kecil-kecil suaranya. Yang diusahakan 40 orang itu bisa dengar meskipun dia tidak dengar. Kalau seandainya ya mau mendengar ya dengar, maksudnya gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya ada orang mau dengar, dia berusaha mendengar tapi tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Bukan karena dia tuli ya, bukan. Tapi karena suaranya kecil. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti ini untuk khotibnya. Nah, kemudian yang ke-11 dilakukan di waktu zuhur. Jadi tadi sholat Jumatnya di waktu zuhur, khutbahnya juga di waktu zuhur. Jadi jangan mulai khutbah sebelum azan masuk waktu zuhur. Nah, sudah selesai ini, sudah saya cukup. Ini berkaitan dengan dua khutbah. Nah, yang paling penting nanti rukun khutbah. Jadi khotib yang mau khotib harus hafal rukun khutbah. Nah, jadi sebenarnya kalau rukun khutbah itu 5 menit, 10 menit lah selesai sebenarnya. 10 menit khutbah itu bisa selesai. Kalau cuma rukunnya. Tapi kan sekarang kita masya Allah khutbahnya 1 jam, khutbahnya masya Allah. Mending kalau mendengar ini sudah tidur ditambah 1 jam lagi, ya kan? Jadi tidak sesuai. Jadi khutbah itu kalau bisa jangan lama-lama. Khutbah itu jangan lama-lama. Jadi ini untuk khotib. Yang lama itu sholatnya. Sekarang kan kebalik-balik. Sholatnya cepat, khutbahnya lama. Harusnya khutbahnya cepat, sholatnya diperlama. Nah, bukan lebih cepat. Nah, bukan lebih cepat. Itu di dalam hadis. Ma'innatun min fikhi ar-rajul. Jadi di antara kefakihan seorang khatib atau seorang imam itu, ya dia kalau dia khutbah tidak berlama-lama, kalau dia imam dilamakan sedikit. Ini sholat Jumat, Tapi kalau sholat yang biasa tidak usah lama. Tapi lama itu relatif. Relatif. Nah, jadi jangan lama-lama. Yang khotib jangan lama-lama. Nah, tapi nanti kalau terlalu cepat nanti banyak yang ketinggalan. Ya biar nanti pekan depannya tidak telat. Ya kan? Karena dia sudah tahu. Sekarang kan dengar azan. Khutbahnya masih lama. Masih nyantai. Santai kawan. Santai kawan. Kenapa? Karena ya sudah paham. Saya mandi pun masih kekejar itu khutbahnya. Tapi coba cepat. Jadi sebelum azan dia sudah siap-siap. Nah, ini mungkin cukup sekian ya. Karena ada apa tadi itu. Kan sudah selesai, berarti tandanya sudah selesai. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.